Selamat datang di segelas coklat hangat, tempat di mana pikiran boleh berjalan pelan, dan pertanyaan-pertanyaan besar gak harus dijawab terburu-buru. Waktu lo nonton Indonesian Idol atau X Factor atau talent show apapun itu, apa yang sebenarnya lo cari? Suara emas? Teknik vokal sempurna? Atau lo sebenarnya cuma lagi nyari hiburan dari ngelihat orang lain dipermalukan? Atau yang lebih dalam lagi lo lagi nyari harapan buat diri lo sendiri? Kita sering mikir ini acara musik, kita mikir ini soal seni. Salah besar. Ini bukan soal siapa yang paling jago nyanyi. Ini adalah pasar malam ego manusia modern. Ini adalah arena gladiator di mana orang biasa bertarung bukan pakai pedang, tapi pakai harga diri. Cuma buat dapet satu hal paling mahal di abad ke-21, validasi. Hari ini kita gak bakal bahas siapa juaranya. Kita bakal bedah kenapa acara ini bisa memanipulasi emosi lo. Kenapa orang rela antre ribuan jam cuma buat diejek nasional, dan kenapa fenomena ini adalah cermin paling jujur dari krisis makna yang lagi kita alami bareng-bareng. Coba perhatiin deh, berapa banyak juara satu yang akhirnya hilang ditelan bumi, dan berapa banyak peserta yang suaranya pas-pasan, bahkan jelek, tapi justru jadi ikon, diundang ke podcast sana-sini, dan viral berbulan-bulan. Kalau logika acara ini murni pencarian bakat, harusnya yang teknisnya paling bagus, yang paling laku. Tapi faktanya gak gitu. Kenapa? Karena fenomena idol itu sebenarnya gak berdiri di atas fondasi musikalitas. Dia berdiri di atas fondasi psikologi kolektif. Ada lapisan emosi yang dieksploitasi di sini. Ada supply and demand rasa dianggap ada. Ini bukan lagi soal nada dasar atau pitch control. Ini soal pertanyaan filosofis paling purba. Gue ini siapa? Dan apakah gue penting? Kita masuk ke lapisan pertama, peserta. Pernah nggak lo lihat peserta yang sorry to say jelas-jelas gak bisa nyanyi? Nada lari kemana-mana, tempo tabrakan, tapi dia pede banget. Dia marah kalau dikritik juri. Kita ketawa, kita bilang dia gak sadar diri. Kita bilang dia halu. Tapi coba kita ganti kacamatanya. Jangan pakai kacamata juri, pakai kacamata psikologi. Manusia itu punya kebutuhan dasar yang namanya need for recognition, kebutuhan untuk diakui. Lo merasa ada kalau lo dilihat. Descartes bilang, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Manusia modern bilang, aku tampil maka aku ada. Bagi banyak peserta, panggung audisi itu bukan tempat buat menang kompetisi. Itu adalah tempat pembuktian eksistensi. Mereka gak butuh golden ticket sebenarnya. Mereka butuh momen di mana kamera nyorot muka mereka dan dunia sejenak berhenti buat ngeliat mereka. Kalimat bawah sadarnya adalah, setidaknya gue pernah dilihat. Gue bukan NPC di dunia ini. Gue karakter utama, walau cuma 5 menit. Dan ini bahaya sebenarnya. Secara psikologis, ini yang disebut menggantungkan self-worth pada faktor eksternal. Harga diri lo bukan ditentukan dari apa yang lo bangun di dalam, tapi dari tepuk tangan orang di luar. Masalahnya, tepuk tangan itu candu, dan kayak semua pecandu, dosisnya harus terus naik. Makanya lo lihat fenomena peserta yang rela jadi badut. Lebih baik diejek tapi viral daripada sopan tapi tidak dikenal sama sekali. Lo nangkep ngerinya kalimat itu? Kematian terbesar bagi manusia modern itu bukan dibenci. Kematian terbesar adalah diabaikan, menjadi irrelevan. Dibenci itu masih enak, berarti lo diperhatiin. Tapi dilupakan, itu neraka. Jadi ketika ada peserta yang ngelakuin hal konyol atau marah-marah gak jelas, itu adalah mekanisme pertahanan diri. Ego mereka lagi teriak, tolong, lihat gue. Kujet gue gak apa-apa, asal jangan lewatin gue gitu aja. Terus, kenapa antreannya bisa mengular sampai ribuan orang? Padahal mereka tahu peluang lolos itu mungkin 0,001. Di sini main yang namanya optimism bias.
kecenderungan otak kita buat melebih-lebihkan peluang sukses diri sendiri, sambil meremehkan risiko gagal. Otak kita itu pinter banget nipu. Waktu lo lihat di TV ada orang biasa, mungkin kasir minimarket, atau pengamen jalanan tiba-tiba di makeover, nyanyi bagus, terus dipuja satu Indonesia, otak lo langsung bikin jembatan imajiner. Kalau dia bisa, kenapa gue enggak? Gue kan juga bisa nyanyi dikit. Gue kan juga punya cerita sedih. Reality show itu jenius. Mereka nggak jualan musik, mereka jual narasi from zero to hero. Narasi ini memabukkan. Ini memberi ilusi bahwa sukses itu bisa dapat jalan pintas. Gak perlu latihan 10.000 jam. Gak perlu ngerintis karir dari panggung kafe sepi selama 10 tahun. Cukup satu audisi, cukup satu momen viral. Instant gratification. Dan kita semua, sadar gak sadar, haus sama yang instan. Ada lapisan yang lebih sedih lagi di sini. Kenapa dorongan buat ikut audisi itu begitu kuat di kalangan kelas menengah ke bawah atau orang-orang dengan rutinitas yang monoton? Karena panggung itu dianggap sebagai pintu keluar. Pintu keluar dari hidup yang biasa-biasa aja. Pintu keluar dari cicilan motor, dari bos yang galak, dari rutinitas 9 to 5 yang nyekek jiwa. Panggung idol menawarkan janji surga. Masuk sini dan hidup lu berubah selamanya. Ini bukan sekedar kompetisi bakat. Ini adalah undian nasib. Peserta datang bukan membawa lagu. Mereka datang membawa beban hidup. Berharap juri bisa menyulap beban itu jadi emas. Makanya ketika mereka gagal, ketika juri bilang no, reaksinya seringkali bukan cuma kecewa, tapi hancur lebur. Nangis histeris, sampai pingsan. Kenapa? Karena yang ditolak bukan cuma suara mereka. Yang ditolak adalah harapan mereka buat keluar dari realitas yang mereka benci. Juri itu seolah-olah bilang, balik sana ke hidup lo yang membosankan. Lo gak terpilih, lo gak spesial. Dan itu sakit banget. Tapi pertanyaannya, kalau pesertanya sakit, kenapa kita yang nonton menikmati banget? Kenapa kita bisa duduk berjam-jam, ngeluarin duit buat voting, berantem di kolom komentar, ngebela orang yang bahkan gak kenal sama kita? Apakah kita cuma penikmat seni? Atau jangan-jangan kita juga sama sakitnya? Saat lo ngebela jagoan lo mati-matian, lo sebenarnya lagi gak ngebela dia. Lo lagi ngebela bagian dari diri lo sendiri yang lo titipin ke dia. Dalam psikologi, ini namanya mekanisme proyeksi. Sederhananya, lo menitipkan potongan diri lo ke orang itu. Lo jadiin dia avatar lo di dunia nyata. Coba perhatiin, siapa yang biasanya lo dukung? Jarang banget lo dukung orang yang sifatnya bertolak belakang sama lo. Biasanya, lo bakal dukung peserta yang punya irisan nasib sama lo. Dia dari kampung, sama kayak gue. Dia pemalu dan sering diremehin, sama kayak gue. Dia berjuang sendirian di kota besar, sama kayak gue. Kalimat dia mewakili gue itu punya kekuatan magis. Saat itu terjadi, batas antara lo dan dia kabur. Kemenangan dia di panggung kerasa kayak kemenangan pribadi lo ngelawan dunia yang gak adil. Dan kekalahan dia itu kerasa kayak lo yang lagi ditampar di depan umum. Makanya kritikan juri terasa personal banget. Saat juri bilang, suara kamu false, kuping lo dengernya, hidup lo false, pilihan lo salah. Itu alasan kenapa kolom komentar isinya bukan debat teknis vokal, tapi caci maki personal. Karena yang diserang bukan nadanya, tapi egonya. Pernah gak sih lo nonton Indonesian Idol atau acara sejenisnya terus mikir, kenapa ya kontestan yang suaranya biasa aja tapi ceritanya sedih bisa lebih viral daripada yang tekniknya sempurna tapi hidupnya kelihatan baik-baik aja? Ternyata di balik layar gemerlap itu ada permainan psikologi yang jauh lebih kelam dan menarik daripada sekedar adu vokal. Ini bukan cuma soal nyanyi, ini soal cara otak kita dibajak. Mari kita bedah pola yang selalu berulang. Narasi si underdog melawan si sempurna. Kenapa peserta dengan teknik vokal dewa, lulusan sekolah musik mahal,
dan attitude super percaya diri seringkali kalah populer. Secara teknis musik, ini nggak adil. Tapi secara emosional, ini mutlak. Kita punya bias alami buat membela si lemah. Ada dorongan alam bawah sadar dalam diri kita untuk melihat si raksasa Goliat dikalahkan oleh David si orang biasa. Ada kepuasan batin saat melihat orang yang bukan siapa-siapa bisa menumbangkan orang yang punya segalanya. Dan para produser acara TV, mereka tahu persis celah ini. Makanya sebelum peserta nyanyi, yang ditonjolkan bukan video latihan vokalnya yang keras. Bukan, tapi video profil rumahnya yang bocor, orang tuanya yang sakit, atau perjuangannya jualan gorengan di pinggir jalan. Mereka nggak lagi jualan suara. Mereka lagi ngasih kita senjata buat balas dendam sama realitas sosial yang seringkali nggak adil. Saat lo dukung dia, lo sebetulnya lagi pengen membuktikan bahwa orang kecil bisa menang. Voting yang lo kirim itu bukan lagi apresiasi seni. Itu adalah bentuk protes sosial. Teriakan dalam hati yang bilang, nih lihat, orang kayak kita juga bisa jadi juara. Itu adalah validasi yang harganya mahal. Dan produser TV panen besar dari rasa insecure kita bersama ini. Lalu kita masuk ke level yang lebih chaos, fanatisme kelompok. Begitu lo udah nentuin pilihan, gue tim si A, otak lo mengubah cara kerjanya. Lo masuk ke mode kelompok gue versus kelompok lawan. Di titik ini, rasionalitas lo pelan-pelan mati. Kalau jagoan lo nyanyi false, otak lo bakal otomatis cari pembenaran. Ah, itu aransemen lagunya yang jelek. Atau mic-nya pasti bermasalah. Atau yang paling klasik, dia lagi sakit tenggorokan. Kasian. Tapi, coba deh. Kalau jagoan lawan yang nyanyi false sedikit aja, sedikit banget, lo langsung berubah jadi juri paling kejam sedunia. Gak layak tampil, false parah, ulang aja. Standar ganda ini bukan karena lo munafik. Ini adalah mekanisme alami otak saat sudah terikat sama sebuah kelompok. Loyalitas jadi lebih penting daripada fakta. Fanbase di acara pencarian bakat itu sebenarnya adalah mikrokosmos dari masyarakat kita. Coba lihat polanya. Ada pemimpin opini, ada musuh bersama, ada narasi, kita dizolimi, dan ada pengerahan massa buat voting besar-besaran. Mirip apa? Mirip pilkada, mirip pilpres. Cuma bedanya, yang ini arenanya pakai lagu-lagu pop. Energi yang kita pakai buat berantem di media sosial itu nyata. Kebenciannya nyata. Padahal begitu acara selesai, lampu studio mati, para pesertanya mungkin lagi temenan di belakang panggung, makan nasi kotak bareng sambil ketawa-tawa. Sementara kita masih musuhan sama orang asing di internet gara-gara beda pilihan idola. Siapa yang rugi coba? Masalahnya, empati yang kita tumpahkan di sini itu seringkali salah tempat. Kita sibuk banget mikirin perasaan peserta yang kita lihat di layar kaca, sampai lupa sama realitas di sekitar kita. Kita rela begadang, rela emosi, bahkan rela keluar duit buat bikin orang asing jadi terkenal. Pertanyaannya, apakah itu sepadan? Apakah rasa terwakili itu cukup buat membayar semua energi mental yang kita buang? Indonesian Idol dan acara sejenisnya itu berhasil karena mereka ngasih kita rasa memiliki. Di dunia modern yang semakin individualis, di mana kita mungkin gak kenal sama tetangga sendiri, punya kelompok atau jagoan buat didukung bareng-bareng itu rasanya nyaman, rasanya seperti punya tujuan. Tapi hati-hati, itu adalah tujuan yang semu. Kemenangan mereka gak akan mengubah saldo rekening lo. Kekalahan mereka juga gak akan bikin cicilan lo lunas. Kita cuma penonton yang rela bayar tiket buat naik roller coaster emosi yang disetir oleh orang lain. Dan begitu satu musim berakhir, begitu juara baru lahir, kita bakal ditinggal. Siklusnya akan berulang lagi dari nol. Dengan wajah baru, cerita sedih baru, dan drama baru. Sementara kita tetap di situ, di depan layar, menunggu giliran emosi kita diperas lagi dan lagi.
Kalau fenomena ini cuma gejala, apa penyakit utamanya? Kenapa kita segitu hausnya sama drama dan makna instan ini? Jawabannya ada pada pergeseran nilai tentang apa itu kualitas dan kebenaran. Kita hidup di era yang aneh. Dulu, kalau lo mau jadi penyanyi, syarat utamanya cuma satu. Suara lo harus bagus, titik. Kalau suara lo pas-pasan, ya lo disuruh latihan dulu. Coba lagi tahun depan. Tapi sekarang, rumusnya berubah total. Di panggung modern, kebenaran dalam hal ini bakat asli seringkali kalah telak sama narasi, alias cerita yang menyentuh. Coba perhatikan pola pikir kita sendiri. Ada peserta suaranya pitchy, nafasnya ngos-ngosan. Tapi sebelum nyanyi dia cerita kalau lagu ini dia nyanyikan untuk almarhumah ibunya. Dia nangis, juri nangis, penonton ikut nangis. Tiba-tiba telinga kita jadi tuli sama suara falsnya. Kita maafin semua kekurangan teknisnya karena kita membeli emosinya. Sebaliknya, ada peserta yang tekniknya gila, nada tingginya stabil, kontrolnya sempurna, tapi mukanya datar, gak punya cerita sedih. Hidupnya kelihatan aman-aman aja. Apa komentar netizen? Bagus sih, tapi kurang dapet rasanya. Atau teknik doang, gak ada soulnya. Sadar gak apa yang terjadi di sini? Kita gak lagi mencari keunggulan, kita mencari relevansi. Kualitas objektif itu terasa dingin dan berjarak. Cerita itu hangat dan personal. Dan manusia modern yang seringkali merasa kesepian akan selalu memilih yang hangat. Ini nyambung ke fenomena yang lebih luas lagi, matinya kepercayaan pada para ahli. Di acara talent show, juri itu adalah representasi dari standar baku. Mereka yang ngerti teknis, yang ngerti industri. Tapi sering banget kejadian juri bilang no, tapi penonton di rumah ngamuk dan bilang yes. Kita sering mikir juri itu elit, sok tahu atau gak punya hati. Ah, juri tahu apa sih soal perjuangan hidup si A? Padahal tugas juri yang menilai nyanyiannya, bukan menilai perjuangan hidupnya. Tapi karena kita hidup di era di mana perasaan gue adalah kebenaran gue, penilaian objektif jadi gak laku. Kalau perasaan gue bilang itu bagus, ya itu bagus. Bodoh amat dia false, bodoh amat dia lupa lirik. Ini adalah demokratisasi yang kebablasan. Saat selera pasar bisa memveto standar kualitas, yang lahir adalah mediokritas yang dirayakan. Kita merayakan yang biasa-biasa saja, asal dia bisa bikin kita nangis. Hasilnya, industri musik kita dibanjiri penyanyi viral yang cuma bertahan 3 bulan. Karena modal mereka hanya hype sesaat, bukan fondasi skill yang kuat. Terakhir, slogan paling berbahaya yang dijual acara semacam ini, semua orang berhak bermimpi. Kalimatnya indah banget, romantis. Siapa yang berani membantah kalimat itu? Kalau lo bantah, lo dianggap jahat, dianggap pembunuh mimpi. Tapi, mari kita telan pil pahitnya. Hak untuk bermimpi itu beda dengan hak untuk tampil di TV nasional. Gak semua mimpi itu realistis, dan gak semua panggung cocok untuk semua orang. Mungkin ada orang yang gak berbakat nyanyi, tapi dia sangat berbakat jadi penulis lagu, produser, atau bahkan akuntan yang hebat. Tapi karena mimpi jadi idola ini didewakan, dia memaksa masuk ke jalur yang salah. Acara ini memberikan validasi palsu. Ayo, coba aja, keajaiban bisa terjadi. Ini adalah toxic positivity. Masyarakat kita jadi takut buat ngasih kritik yang jujur. Kita takut bilang, bro, kayaknya lo gak bakat di sini. Coba cari jalan lain deh. Sebagai gantinya, kita kasih tepuk tangan palsu. Semangat ya. Jangan menyerah. Akibatnya, orang itu terjebak dalam ilusi. Dia membuang waktu bertahun-tahun mengejar sesuatu yang mungkin gak akan pernah dia dapatkan. Hanya karena gak ada orang yang berani menamparnya dengan kejujuran. Terkadang, kekejaman terbesar bukanlah penolakan, tapi pembiaran dalam delusi. Dan inilah puncak filosofi dagang di balik layar. Luka itu laku, kesedihan itu komoditas,
Produser tahu, peserta tahu, dan kita penonton juga sebenarnya tahu. Coba lihat video perkenalan peserta. Berapa persen yang bahas teknik vokal? Dikit banget. Hampir semuanya bahas bapaknya sakit, ibunya ninggalin utang, dia tidak punya teman, dia dari daerah terpencil. Kenapa? Karena itu yang bikin rating naik. Ini menciptakan siklus yang mengerikan. Peserta merasa supaya bisa lolos, dia harus menggali lukanya sendiri. Dia harus ngejual trauma dia di depan kamera. Ceritain dong masa lalu kamu yang pahit. Kita yang nonton merasa iba, merasa jadi orang baik karena udah simpati. Tapi sebenarnya kita lagi mengonsumsi kesedihan orang lain sebagai hiburan. Itu poverty porn yang dibungkus lampu sorot panggung. Apakah kita peduli sama nasib dia setelah acara selesai? Begitu kamera mati, begitu dia nggak lolos, apakah kita masih peduli utang ibunya lunas atau belum? Enggak, kita pindah ke peserta lain yang ceritanya lebih sedih lagi. Kita nggak sedang membantu mereka, kita sedang memakai cerita mereka buat menuhin kekosongan emosi kita sendiri sesaat. Lalu, apa dampaknya buat tatanan sosial kita? Kalau drama terus-terusan menang lawan kualitas. Apa jadinya kalau konflik antar pendukung ini ternyata sengaja dipelihara? Kalau kamu buka kolom komentar akun resmi Idol pas musim tayang, isinya kayak medan perang, caci maki, body shaming, fitnah, sampai bawa-bawa ras atau agama. Pertanyaannya, apakah pihak TV pusing ngelihat keributan ini? Apakah mereka panik dan buru-buru matiin kolom komentar? Enggak, mereka senyum lebar. Kenapa? Karena dalam ekonomi perhatian atau attention economy, kemarahan adalah mata uang yang paling stabil. Kamu harus paham satu hal ini. Konflik di antara penonton itu bukan kecelakaan. Itu desain. Itu fitur, bukan bug. Produser TV tahu kalau semua peserta akur, jurinya lempeng-lempeng aja, dan penontonnya adem ayem, rating bakal nyungsep. Acara TV butuh antagonis, butuh protagonis, dan butuh pasukan yang siap mati buat ngebela keduanya. Makanya, format acara ini memang dirancang buat membenturkan juri A bilang bagus, juri B bilang jelek, sengaja. Biar penonton di rumah kebelah. Peserta yang sombong diadu sama peserta yang rendah hati. Ini skenario gulat WWE. Cuma bedanya pesertanya pegang mic, bukan kursi lipat. Lebih dalam lagi, konflik di Idol seringkali adalah manifestasi perang kelas yang gak tersalurkan di dunia nyata. Coba perhatiin polanya. Biasanya ada dua arketip peserta yang sering diadu. Tipe 1, The Diva atau The Technician. Suara teknik tinggi, bahasa Inggris lancar, baju necis. Vibe-nya orang kota atau berpendidikan. Tipe 2, The People's Champ. Suara mentah tapi berasa lagu Indonesia atau daerah. Baju sederhana, vibe-nya orang biasa atau kampung. Ketika dua tipe ini diadu, gesekannya bukan cuma soal selera musik. Ini soal elit lawan rakyat. Bagi pendukung tipe 2, kemenangan jagoan mereka adalah simbol perlawanan. Biarin teknik lo jago, tapi jagoan gue lebih nyentuh hati rakyat. Voting SMS atau aplikasi itu jadi senjata. Bagi banyak orang yang merasa gak punya kekuasaan di dunia nyata, yang suaranya gak didengerin bos, gak didengerin pemerintah, di sini suara mereka dihitung. Di sini Rp2.000 atau satu klik vote mereka bisa nentuin nasib orang. Ada sensasi power di situ. Gue bisa bikin orang yang didukung juri sok pinter itu pulang. Itu kepuasan psikologis yang luar biasa. Makanya orang rela habis pulsa jutaan. Mereka gak beli lagu, mereka beli rasa berkuasa. Sekarang kita masuk ke ranah identitas. Manusia itu makhluk sosial yang butuh label. Kita butuh tahu siapa kita dan siapa mereka. Di zaman sekarang, agama atau suku kadang terlalu sensitif buat dijadiin bahan ribut terbuka. Politik terlalu berat. Nah, fandom idol adalah wadah yang pas. Aman tapi intens.
Saat kamu gabung ke fanbase garis keras, kamu dapat identitas baru. Kamu bukan lagi Budi mahasiswa semester akhir yang skripsinya macet. Kamu adalah laskar nama idola. Kamu punya seragam kaos fanbase. Kamu punya musuh bersama, yaitu haters. Dan kamu punya misi suci, yaitu bikin idol juara. Ini ngisi kekosongan eksistensial. Hidup yang tadinya datar, tiba-tiba jadi penuh drama dan tujuan. Tiap minggu ada ketegangan. Jagoan gue lolos gak ya? Adrenalin ini nyata. Makanya kalau ada orang luar yang nyolek dikit aja, reaksinya bakal agresif banget. Kamu nyerang idola gue, berarti kamu nyerang identitas gue. Rasionalitas udah ditinggal di pintu masuk. Yang sisa cuma insting purba buat ngebela kelompok. Dan siapa pemenang sebenarnya dari semua keributan ini? Bukan peserta. Peserta cuma wayang. Bukan kamu. Kamu cuma donatur. Pemenangnya adalah algoritma dan pengiklan. Setiap komentar debat kamu, setiap share kamu yang isinya marah-marah, itu dihitung sebagai engagement. Semakin ribut, semakin viral. Semakin viral, iklan makin mahal. Sistem ini gak peduli kamu nonton karena cinta atau karena benci. Hate watching, nonton, buat nyari kesalahan itu, tetap dihitung watching. Jadi, pas kamu nulis komentar panjang lebar ngejelek-jelekin peserta yang menurut kamu gak layak, kamu sebenarnya lagi ngebantuin dia makin populer. Kamu lagi ngasih bensin ke mesin yang kamu benci. Ironis kan? Kita merasa kritis, padahal kita cuma baterai yang lagi diperes energinya buat ngehidupin mesin industri hiburan. Sekarang, setelah semua emosi diperes, semua pulsa dibakar dan satu nama keluar jadi juara, apa yang tersisa? Apa yang terjadi pas pesta bubar? Pada akhirnya, setiap pesta pasti bubar. Juara baru sudah diumumkan. Konfeti sudah disapu. Studio kembali gelap. Terus apa? Besok pagi, si juara bakal bangun dan sadar kalau kompetisi yang sebenarnya baru dimulai. Besok pagi, kamu yang nonton bakal bangun dan sadar kalau masalah hidup kamu masih ada di situ, nggak ngikut hilang bareng tayangan closing credits. Inilah siklus abadi industri harapan. Kenapa format acara ini bakal selalu laku 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bahkan mungkin selamanya? Bukan karena kita butuh penyanyi baru. Kita udah punya ribuan penyanyi di Spotify yang bahkan gak pernah kita dengerin. Acara ini laku keras karena dia menambah lubang besar di dada manusia modern. Ada 3 lubang yang ditambal sekaligus. 1. Bagi peserta, lubang eksistensi. Ketakutan purba manusia untuk mati tanpa pernah dikenal. Tolong lihat gue, biar gue merasa nyata. 2. Bagi penonton, lubang emosi. Kehidupan kita yang makin mekanis, makin sepi, butuh suntikan rasa. Kita butuh nangis, butuh marah, butuh sorak-sorai, walau cuma lewat layar kaca. 3. Bagi masyarakat, lubang makna. Kita butuh percaya kalau keajaiban itu masih ada. Kita butuh dongeng, Cinderella versi modern, untuk meyakinkan diri kita bahwa dunia ini adil, bahwa orang biasa bisa jadi raja. Tapi, ini peringatan buat kita semua. Terlalu lama menatap cahaya panggung bisa bikin mata kita buta sama jalan di depan kaki sendiri. Fenomena idol mengajarkan kita satu pelajaran psikologis yang pahit. Kita lebih suka melihat orang lain berjuang daripada berjuang sendiri. Kita lebih suka voting nasib orang lain daripada mengambil kendali atas nasib sendiri. Nonton perjuangan orang itu enak, ada dopaminnya, tapi nol resikonya. Kalau dia gagal, kita sedih bentar, terus ganti channel. Tapi kalau kita yang berjuang, risikonya malu, gagal, sakit, bangkrut. Makanya jauh lebih aman jadi penonton. Tapi aman itu mematikan. Sampai kapan kamu mau hidup numpang lewat pencapaian orang lain? Sampai kapan kebahagiaan kamu ditentukan sama SMS polling? Indonesian Idol dan semua panggung pencarian bakat lainnya adalah monumen dari hasrat manusia.
Monumen tentang ego, tentang mimpi, dan tentang kebutuhan kita untuk saling terhubung lewat cerita. Gak ada yang salah dengan menikmati acaranya. Itu hiburan, itu seni. Yang salah adalah ketika kita lupa bahwa panggung terbesar bukan yang ada di studio TV di Jakarta sana. Panggung terbesar adalah hidup kamu sendiri. Detik ini, tanpa juri, tanpa kamera, tanpa voting. Dan di panggung itu kamu gak bisa nunggu golden ticket dikasih orang lain. Kamu harus cetak tiket kamu sendiri. Buat kamu yang mungkin pernah merasa kecil karena ngelihat kemegahan mereka di TV, dengerin ini. Mereka berkilau karena disorot lampu ribuan watt. Tapi cahaya itu buatan. Cahaya kamu, sekecil apapun itu, kalau lahir dari usaha kamu sendiri dan keringat kamu sendiri di dunia nyata, itu jauh lebih abadi. Jangan cuma jadi penonton setia di cerita sukses orang lain. Mulai hari ini, turun dari tribun penonton, masuk ke lapangan. Mungkin gak ada yang tepuk tangan, mungkin gak ada yang vote, tapi setidaknya itu hidup kamu dan kamu pemeran utamanya. Terima kasih udah nyimak sampai akhir.